Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu ke-19 setelah Trinitatis firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai orang Kristen kita tentunya hidup di dalam firman Tuhan. Ada yang firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tentu firman menjadi fondasi yang kuat Bapak Ibu bagi kehidupan kita lebih mengenal bagaimana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya Bapak Ibu, tanpa kehadiran berita Injil dibentangkan, diberitakan di tanah Batak, mungkin kita tidak sebegini dalam perkembangan kita, baik secara jasmani maupun rohani, maupun secara hikmat dalam kehidupan kebersamaan kita di bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, itulah saudara yang dikatakan siap sedia memberitakan firman Tuhan di dalam topik kita. Totong radi mamaritahon hatani debata. Ini kita dipercakapkan bagaimana Timotius, seorang yang mengasihi Allah dan merespon panggilannya di dalam seorang pemuda berkebangsaan Yunani, ibunya yang bernama Eunike berkebangsaan Kristen Yahudi, dan juga neneknya perempuan bernama Lois. Nama Timotius yang berarti memuliakan Tuhan. Dia adalah salah seorang pemuda yang menjadi rekan sekerja Paulus. Makanya dikatakan bagaimana jangan dilihat orang karena engkau masih muda, tetapi bagaimana dia ikut di dalam segala hal. Jadi karena masa mudanya pada 33 tahun dia sudah dipanggil menjadi uskup, melayani di gereja Efesus pada ketika itu. Disitulah perjumpaannya bagaimana dengan Rasul Paulus sebagai bapa rohaninya, dan menjadikan Timotius dengan sepenuh hatinya ikut dalam ambil bagian di dalam pelayanan. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana tim sekerjanya adalah Timotius, seorang yang muda, dan di mana dia sangat kecut hati ketika Rasul Paulus mengalami suatu rintangan di penjara di bawah tanah. Tentunya karena nama Yesus Kristus, tentunya Bapak Ibu karena Injil.
kita bayangkan bagaimana ketika Rasul Paulus menulis surat ini, budunang bayak konota, dia diikat dengan kakinya dengan rantai, tangannya diikat dengan rantai, molo di bahasa Batak musa dipasung. Dia di bawah tanah dengan tidur, dengan pistolkah atau bungkuk begini dia. Buruk kita bayangkan. Tetapi di saat itulah Bapak Ibu, dia menulis surat ini kepada Timotius, anak rohaninya. Kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana menulis dengan keadaan tidur, bengkok. Tetapi disitulah kekuatan. Karena Paulus juga mengikuti apa yang masa yang terjadi di tengah-tengah apa yang dipimpin di jemaat di Efesus. Ketika itu dia melihat bagaimana dengan ajaran palsu yang dikatakan oleh Himeneus dan Piletus di 2 Timotius 2 ayat 17 sampai 18. Dikatakan perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Piletus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi artinya di dalam 2 Timotius 17 ayat 18 bagaimana Himeneus dan Piletus tidak ada lagi untuk masa pengharapan yang akan datang. Sudah datang kebangkitan, sudah diselesaikan oleh Yesus. Karena itu mari leluasa membuat sesuatu kehidupan secara daging. Mari kita membuat sesuka kita. Tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi parusia yang akan datang. Ini yang banyak Bapak Ibu menggerogoti di suasana kehidupan di masyarakat jemaat di Efesus ketika itu. Dan Paulus sudah mendengar ini di penjara. Dan Paulus membuat suatu surat penggembalaan. Dia mengatakan penggembalaan. Ternyata sebenarnya Bapak Ibu yang harus digembalakan, yang harus disemangati adalah Rasul Paulus yang terpenjara. Tetapi dia yakinkan kepada anak rohaninya Timotius supaya dia tetap bersuka cita di dalam pelayanannya. Dikatakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Artinya kehidupan masa yang akan datang di mana penghakiman yang hidup dan yang mati juga dinyatakan dalam pengakuan iman rohani kita. Tentu mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka lebih berhati-hati tentang apa yang dikatakan Himeneus dan Piletus. Pada hakikatnya tidak benar. Gembalakanlah itu, hai Timotius. Dikatakan beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah yang salah, tegurlah nasihat dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dimampukan dengan penggembalaan itu bagaimana Timotius supaya tetap sedia mengerjakan tugas panggilannya sebagai pemberita Injil. Bagaimana kesulitan, kesukaran, tantangan yang dihadapi Timotius yang berusaha untuk menghambat pemberitaan Injil. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya nasihat sungguh-sungguh di hadapan Allah dan Kristus. Timotius tetap memberitakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan diberitakan dalam istilah bahasa Yunani berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan
apapun situasinya tadi, apapun kondisi baik atau tidak waktunya, beritakan firman Tuhan, keadaan baik dan tidak baik menuju suatu keadaan yang sulit, ancaman, aniaya, tempat yang terbatas, tantangan yang dihadapi oleh Timotius supaya dia tetap bersuka cita, beritakan berita keselamatan dalam Yesus Kristus, supaya dia dimampukan dengan penuh kesungguhan, penuh keberanian menasihati bagaimana orang yang bersalah, menegur para ajaran palsu, menegur para jemaat yang ikut-ikutan di dalam ajaran yang mereka terima. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, sehingga merupakan tugas yang diemban oleh Timotius. Bapak Ibu, itu juga yang ada pada kita pada saat ini. Bagaimana kita menyadari betapa beratnya tugas memberitakan Injil, betapa besarnya tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Ini Bapak Ibu tidak dianggap remeh pemberitaan Injil. Kita tidak boleh lalai atau melupakannya. Kerso memberitakan Injil adalah tugas kita bersama. Kesempatan yang baik atau tidak baik waktunya. Makanya HKBP kita sekarang sampai melakukan bagaimana pemberitaan Injil, zending ke tempat di mana yang belum mendapat sesuatu pencerahan, baik secara jasmani, baik secara pengetahuan. Kadang mencuri domba-domba yang sudah mengenal Kristus. Ya pergilah ke suku Sakai, ke Kepulauan Riau terdalam zona Jolo. Bagaimana HKBP dengan para pendetanya, Bibelfronya, guru hurianya bertaruh nyawa ke Pulau Mentawai di Padang yang termasuk saudara hidup ibu itu si pesawat. Kalau dulu dengan dahsyatnya ombak dipertaruhkan oleh HKBP para pemberita Injilnya supaya orang Mentawai dapat terselamatkan, jiwa-jiwa yang terselamatkan. Terima kasih, puji Tuhan Bapak Ibu, bagaimana gereja HKBP Mentawai sebagai gereja juga yang terbesar dan menjadi suatu denominasi yang diinjili oleh HKBP menjadi gereja Kristen Mentawai. Itu suatu kebanggaan bagi HKBP. Bapak Ibu, bagaimana juga masih banyak hutang kita di daerah-daerah lain, dan juga bagaimana HKBP sekarang membuat rasulnya, para pendeta muda dan calon pendeta ke Afrika, supaya juga banyak jiwa-jiwa yang dipanggil ke sana. Bapak Ibu Saudara, artinya dengan kuasa Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus, bahwa tidak pernah membiarkan kita para hambanya mewartakan sendiri firman Tuhan, tetapi sudah dipilih seperti panggilan Timotius, sudah dipilih kami sebagai pendeta, dipilih sebagai parhalado, dipilih Bapak Ibu dengan talenta harisma yang berbeda. Mari dengan talenta harisma yang berbeda, mari juga tugas sebagai jemaat yang misioner. Mari kita baik senang atau tidak senang, baik waktunya atau tidak baik waktunya, di kota atau di desa, baik tetaplah kita memberitakan firman Tuhan itu. Jadi bagaimana tidak seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu ketika memberitakan firman Tuhan itu. Tantangan begitu berat di ladang pelayanan. Kadang saya mengatakan, dang diingot buha dulu jani pandita yate. Ale gudang dope kadang asal ngomong gugu madok hatai. Mulu tu pandita lemu-lemu don madok hatai. Kadang itu ada sebagian amang, bukan semua, ya. Jadi bagaimana ketika pergumulan seorang pendeta itu, apakah
dilihat para jemaatnya. Kadang bisa di kota, Bapak Ibu, kehidupan berjemaat, begak, kadang high kelas dengan jemaat yang begitu. Tetapi apakah dilihat kadang kesejahteraan pendeta itu ketika dalam pelayanannya di boto dona hurang, di paditai, di tonga-tonga ni ulaon, apakah hanya sebuah pemberitaan firman di dalam kehidupannya? Kadang orang, wah itu high class gerejanya, itu orang-orang sarjana semua, itu adalah orang-orang yang kaya, yang berduit di gereja itu. Mungkin juga ke tempat yang lain begitu harum nama gereja itu, tetapi bagaimana untuk pemberita Injil? Begitu Bapak Ibu ketika kami mulak maju tuau. Bagaimana ketika saya melayani di 25 tahun yang lalu di daerah Permonangan. Kalau dikatakan daerah Permonangan dengan 17 jemaat cabang dan 9 harus 7 yang bisa naik mobil sama motor, yang 9 lagi itu jalan kaki, dan 3 hari Bapak Ibu. Bodoh dibayar kok kamu dengan keadaan sekarang saya bisa berjalan kaki 3 hari. Dan pada Kamis sampai malamnya Jumat sudah memberitakan firman dan memberikan baptisan. Jumat juga saya memberitakan firman Tuhan dan mengadakan gereja Bapak Ibu. Dan Sabtunya juga membuat permingguan. Minggunya ke daerah Sorkam, masuk ke dalam, dan pulang dari Sorkam ke Tarutung, dari Tarutung 60 kilometer ke dalam alai hublah-hublah. Karena tugas, tunaikanlah tugas panggilan. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan natur emedope. Jadi kadang kami ini pendeta, kalau sekarang mah enak betul. Kalau tidak dirasakan pelayanan di desa, bagaimana dengan balajo, natur, padi. Bayangkan Bapak Ibu padi. Itaruh jauh di padita, ibai di lumbung. Kita jemur lagi ini. Kita jual lagi ke pabrik dengan harga yang murah. Isi manur ikan asin, susu untuk anak-anak. Disitulah untuk semuanya belanja. Bisa dibayangkan Bapak Ibu? Makanya saya bilang terima kasih buat HKBP ketika sentralisasi keuangan. Jadi tidak lagi menggerutu antara kadang pendeta dengan majelisnya itu untuk soal gaji atau balajo dote balajo. Kalau balajo amang bisa penuh banyak, bisa longa-longa sedikit amangnya. Kadang terima kasih karena saya juga antusias dengan itu, karena saya sudah melayani bagaimana ketika 25 tahun yang lalu di daerah Permonangan di Humbang itu. Jadi mau lihat tema. Jadi mari kita giatkan supaya jangan lagi adong persoalan ketika para pendeta itu, para tenaga full timer untuk balajo, untuk keluarga. Lumayan banyak. Mungkin kaulah muda sekarang yang istrinya dokter, pegawai, itu ada menyambung. Jadi mulsong kami cuman sadado tataring, sadado harorwana itu yang dipakai. Tapi kemujizatan Tuhan terjadi. Na otikipe boido di pasuang di bata di tonga-tonga ni nang rumah tangga para hambanya yang setia melayani Bapak Ibu Saudara. Karena itu banyak pergumulan. Itu juga yang dihadapi Timotius. Bagaimana supaya tetap Injil itu tadi guru-guru palsu, Timotius bagaimana dia dengan Himeneus dan Piletus yang mengajarkan berita sesat, bagaimana supaya mereka juga menghadapi itu. Karena itu bagaimana Kristen melihat itu, bagaimana Timotius melihat itu, supaya ditegur kembali di masa kita juga berhadapan dengan para guru-guru palsu, berhadapan dengan bagaimana dengan memberitakan firman Tuhan yang
bisa mengkelirukan kalau kita tidak cermati bagaimana ajaran itu yang sesungguhnya. Karena itu bagaimana kita ketika menerima teguran, bagaimana ketika kita menerima firman itu Bapak Ibu, baiklah itu menjadi firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bau nangatong atiamang, masuk dari kiri, keluar dari kanan. Yang paling parahnya masuk dari kiri langsung nendang. Jangan begitu Bapak Ibu. Bagaimana firman itu menjadi suatu kehidupan. Kadang seperti tadi ada penolakan untuk para pemberita Injil. Kadang dicela. Kadang bagaimana tidak ikhlas menerima pengajaran itu. Karena kadang dikatakan, dikumpulkan nanti bagaimana memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Jadi hanya mengenakan telinga, pageok-geok si pareon, pageok-geok pinggol, mengenakan kalau tidak itu firman sesuai dengan anak tua doi, aku yang dicela oleh pendeta itu firman itu. Sehingga kadang kalau di desa dia mulak. Kadang bapak-bapak merokok. Kadang di saat kita sekarang di era teknologi sekarang HP. Makanya saya tidak HKBP tidak memakai itu menjadi kitab suci Bapak Ibu. Belum. Karena sesudah kita nanti melihat firman yang ada, kita mengakses yang lain. Kita tidak memulin. Untuk itu Bapak Ibu. Kadang disinggung, ini natuau doi. Mengobrol bagaimana tidak stabil. Bagaimana kadang mengantuk di situ karena hanya mau mengenakan telinga bamekel manian. Ati, bulu mekel do, ya kita panggil Bapak Ibu tukang pelawak supaya memberikan ada talenta buat mereka membuat pelawak lawakan atau dengan suatu yang mengenakan telinga. Jadi kadang dibenturkan, ada yang tidak bertanggung jawab dengan WA itu ketika di dalam kehidupan. Karena itu bagaimana Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Tetapi jika demikian kamu menipu diri sendiri. Kalau hanya pendengar Bapak Ibu tidak menjadi pelaku firman Tuhan, bagaimana itu dinyatakan kepada kita? Holan napa geok pinggol do. Makanya di sana banyak lebih indah tawaran itu, indah sajian dari khotbah sama amang. Firman itu firman yang diberitakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apakah kita menjadi pelaku firman yang sesungguhnya manang mengenakan telinga bagi kita? Kadang anak muda sekarang di sana enak, di gereja sana soundnya indah. Dengan bagusnya mic-nya di sido. Hanya di situkah kita Bapak Ibu permainan di sound dengan semuanya itu kadang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu. Dan saya sudah dihipotesa dengan itu. Ketika bagaimana kita orang Batak dalam kecongkakannya molome do peulau nai di HKBP. Alai molonunga tibo jabatannya, karirnya dengan materinya pergi ke daerah, pergi ke harismatik atau ke yang lain. Disesuaikan bagaimana drum, bagaimana sound di hotel berbintang. Disesuaikan pula dengan makanan yang ada di hotel itu. Apakah itu menjadi suatu kebaktian yang sungguh merendahkan hati dan gijang nirohai? Itu keadaan kita. Banyak yang jajan rohani. Ketika kami juga melayani di Jakarta, bagaimana kami buat di dalam 3 bulan. Ayo, kami kasih kebebasan kepada jemaat dengan topik HKBP kepada teman-teman hamba Tuhan dari harismatik. Supaya mereka juga melayani. Dan kami membuat angket. Ketika dalam persekutuan pertanyaan, angket itu kami kumpulkan. Ini kami di waktu di Tanah Tinggi. Di Suprapto Jakarta. Bagaimana dikumpulkan angket, bagaimana dengan selama 3 bulan ini dengan pemberita Injil dari yang lain 95% tidak usah lagi
dilaksanakan dengan di lain jari para hamba Tuhan dari HKBP. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak sesuai yang diharapkan juga. Yang tidak sesuai dengan apa topik dari HKBP itu. Bahasa gudang jajan rohani. Dikatakan di 1 Petrus itu Bapak Amanginang. Mengarahkan jiwa. Manganahon. Todi munaido. Tu Kristus parmahan. Ni debata Kristus dan para hambanya mengarahkan jiwa itu kepada Kristus. Utaburu di bahasa mata manganahon todimuna tu Kristusido parbarita naulii. Jadi kami bilang biarlah rohmu tetap di HKBP dan hepeng mi di HKBP, tapi rohmu lah yang dilayani. Bodoh mang kadang dia jajan rohani, tetapi kalau meninggal, aduh harus itu nahoma itu pinoparna. Saya harus dikubur dengan acara HKBP. Agenda di HKBP. Bahasa dung mate. Gabi agenda di HKBP. Laupau jukunate. Jadi firman itu dimanapun Bapak Ibu tetaplah kita pegang firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sudah dibuat kebaktian alternatif. Dibuat juga kebaktian kontemporer, apalagi yang kurang Bapak Ibu. Bagaimana dengan itu semua? Karena dikatakan dalam firman Tuhan 1 Korintus 3:6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang membuat pertumbuhan itu. Debatado mangula di ho amang, molo di jaloho barita naule. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, Tuhanlah yang menumbuhkan. Tugas kami memberitakan firman itu. Karena itu tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah dalam penderitaan. Seperti dari pengalaman kami. Beritakanlah Injil. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Saat ula tohonan mi. Tunaikan tugas pelayananmu. Mari Bapak Ibu dengan tugas pelayan kita yang berbeda. Talenta, harisma, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Baik sebagai pendeta, majelis, mari dengan itu dilaksanakan pemberitaan itu. Bagaimana tugas pelayanan kita Bapak Ibu sebagai abdi negara, sebagai dokter, sebagai tenaga medis, sebagai guru, sebagai juga pegawai swasta dan pegawai negeri. Mari dengan talenta karunia yang berbeda itu, mari dengan tugas itu juga Bapak Ibu kita dipanggil di dalam pekerjaan instansi kita masing-masing. Memang sulit Bapak Ibu sebagai orang Kristen mungkin dinomor duakan negara ini. Mungkin karena kita sebagai orang Kristen kadang memandang sebelah mata bagi kita. Mungkin di daerah kita Jawa Barat sulitnya pendirian sebuah gedung gereja, izin. Kadang ada pembakaran rumah ibadah. Mungkin kita juga bertetangga, mereka melihat kita sebelah mata melihat kita, tetapi bagaimana dengan kemandirian kita? Bagaimana dengan warna kasih kita? Bagaimana menunjukkan kita jati diri kita? Di mana kita tempat berpijak? Di mana kita tempat kita berjiran, bertetangga? Bapak Ibu, mari tunjukkan dengan tugas pelayanan kita, dengan siap sedia, dengan talenta harisma kita menunjukkan etika, karakter, moral sebagai pemberita Injil. Baik sebagai Bapak Ibu, tugas masing-masing talenta harisma yang berbeda itu mari kita tunjukkan di sekitar kita bahwasanya orang Kristen itu tidak seperti apa yang dipikirkan mereka. Ketika kami melayani Bapak Ibu, ini kisah nyata. Marga anak pulau ote ketika pertaniangan ini daerah mayoritas, tapi bayangkan Bapak Ibu seorang jaksa dan ibu jaksa ditolak di lingkungan itu. Dikatakan kepada yang punya rumah itu bapak jaksanya, ibu jaksana orang Kristen ya, iya jangan dikasih di lingkungan ini, jangan, tidak bisa. Itu dikatakan, Amang Pendeta Nami ini menjadi kesaksian saya. Kenapa Amang dan Inang kami ditolak loh di lingkungan itu.
Hamu jaksa doh ibu jaksa nggak ditolak balam na asing mati. Masih banyak di daerah yang lain Bapak Ibu. Ketika di daerah Pagaran saya juga, ini tidak diperkenankan rumah ini disewa bagi yang berlabelkan agama K. Apakah enggak miris Bapak Ibu? Apakah kita menjadi ciut dengan hal itu, dengan berita Injil, dengan Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk pertaruhan kita, untuk keselamatan kita Bapak Ibu. Apakah kita atau kalau muda mengatakan saya rugi menjadi Kristen, saya menjadi tidak leluasa sebagai pemuda-pemudi Kristen. Apakah dinyatakan pemuda sekarang ketika sulitnya dalam sebuah pelamaran kerja atau sebuah dalam menghadapi di instansi atau pekerjaan. Mungkin ada cerita ilustrasi ketika seorang bere datang ke tulangnya karena dia direktur di sana melamar. Saya tulang ini, saya sudah membuat lamaran saya masuk mau di perusahaan tulang. Oh baiklah, tapi tidak tulangnya. Ini mah nilai agamamu merah. Loh tulang kok enggak? Nilai agama saya bagus nih. Enggak, nilai agamamu merah. Enggak tulang ini bagus. Apa maksudnya? Kau harus beralih imanmu, beralih kepercayaanmu supaya kamu diterima di perusahaan tulang. Ternyata si bere tidak mau, dengan kekuatan imannya dia pergi. Dia upetahui, kalau saya mempertaruhkan iman saya kepada Kristus. Banyak yang terjadi, ada 2 KTP Bapak Ibu kita sebagai orang Kristen asal mau dipromosikan jabatannya. Ayo 2 KTP asal mah kehidupan secara materi, jabatan, uang dinyatakan kepadanya. Satu lagi ilustrasi Bapak Ibu, ada di Hampers di Karangdoda, ketika jabatannya tinggi, dipromosikan ke Inggris, dia adalah HKBP, dia harus mempunyai, kamu harus ke Inggris, kamu 2 KTP, ya ternyata dia mau. Dan dengan leluasa, tetapi kalau malam hari Bapak Ibu, mulu-mulu bibana ikonadok piso. Bamau matibate. Mulu-mulu biba dang nyenyak. Ikonadok piso di Sima Jujung ada pisau di tempat tidur. Apa gunanya kehidupan ini? Apa rumah gedungan? Banyaknya harta. Batu dia pitahui. Suadok pitahui. Anggo gabeso nyenyak jo tidur riba. Alani sinamot. Alani jabatan. Ternyata Bapak Ibu apa yang terjadi? Ketika memeriksa keuangan, Tuhan memanggil dia. Dengan 3 hari baru ketahuan di mobilnya dengan dolar yang begitu banyak penuh di mobil itu. Ngeju Tuhan tak, itu dia. Karena itu jangan kita mau dengan mempermainkan Tuhan itu. Katakan iya. Kalau ya tidak, kalau tidak selainnya tidak ada. Itu adalah permainan iblis. Dogma ia olo dang ia dang lau manghuton Kristus na asing nai sian najat. Statement of faith, prinsip iman di dalam kehidupan kita. Karena itu siap sedia, baik waktunya maupun tidak baik waktunya, tunaikan tugas pelayananmu, tunaikan kamu sebagai bapak ibu Kristen, pemuda Kristen di dalam kehidupan kita, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Karena itulah tugas bersama kita Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi jemaat yang misioner, siap sedia memberitakan firman baik atau tidak baik waktunya, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami Engkau panggil Tuhan seperti Timotius padamu masa mudanya dalam pertarungan pergulatan hidup, tantangan dari ajaran-ajaran palsu yang mengkaburkan Engkau Yesus Kristus yang mati bangkit untuk keselamatan kami. Dinyatakan tidak ada lagi. Mari dengan kesenangan leluasa, dengan kehidupan kebablasan, kehidupan daging dilaksanakan bahwa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi diingatkan Rasul Paulus dengan begitu rintangan dia menggembalai
anak rohaninya Timotius supaya tetap sabar dalam pengajaran, tetap setia di dalam tugas pelayanan panggilan kepada Timotius sendiri. Kiranya kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai pendeta Parhalado, sebagai ruas juga Tuhan, kami mau menunaikan tugas panggilan kami dengan talenta, harisma, karunia yang berbeda. Tuhan tolong kami dengan tugas pelayanan kami masing-masing di instansi, di pekerjaan swasta, negeri, abdi negara, para petugas di lapangan, baik dokter, baik tenaga medis maupun para swasta. Mari Tuhan tolong kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk menunaikan tugas pelayanan kami dengan talenta, harisma, karunia yang berbeda. Engkau Tuhan pakai kami. Kami juga mau Tuhan orang lain, kelompok yang lain melihat kami kadang sebelah mata. Tapi kami yakin dengan penyertaan Tuhan, dengan Roh Kudus Tuhan kami dimampukan lebih kuat, tertantang, kami mampu untuk memikul salib dan menyangkal diri dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen. Kiranya dengan kami siap bersedia jemaat misioner menunaikan tugas pelayanan kami masing-masing. Kiranya Engkau ingatkan Tuhan, mungkin banyak seteru, mungkin banyak tantangan, mungkin banyak tidak berkenan, mencaci kami Tuhan, mengejek kami. Tapi kami tidak kecut hati, kami tidak undur diri dengan itu Tuhan. Kami yakin sepenuhnya kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai kami masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan kami mau serukan pada hari ini bagaimana untuk minggu depan di malam puji-pujian, biarlah kesatuan jemaatmu memberikan yang terindah Tuhan. Dan pada minggu tanggal 20 Oktober kami melaksanakan Tuhan pesta rohani kami, yaitu pesta Gotilon, pesta Huria. Biarlah juga Tuhan Engkau pakai para panitia kami Tuhan yang sudah merencanakan, berlelah Tuhan. Biarlah karunia dari Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai mereka supaya memberikan yang terbaik Tuhan untuk pelayanan di pesta Gotilon dan pesta Huria yang akan bersama-sama Tuhan mengangkat pujian itu kepada Tuhan. Demikian semua Tuhan di aras pekerjaan pelayanan para jemaat Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan dalam kehidupan mereka ke depannya. Bagi Tuhan bangsa dan negara kami mohon Tuhan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden. Biarlah mereka Tuhan Engkau pakai sebagai pemimpin bangsa dan negara kami yang Tuhan mampukan membawa keadilan, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ke depannya. Kami Tuhan, di mana kami berpijak bumi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami mau dengan tugas kami Tuhan membuat lingkungan, pelestarian lingkungan, ekosistem yang indah Tuhan untuk kami nikmati alam dan juga kami hirup Tuhan udara yang segar. Mari kami Tuhan dengan talenta kami juga, dengan kami Tuhan mau memelihara lingkungan itu. Kami mohon Tuhan untuk keluarga yang merindukan anak, biarlah kuasa Tuhan yang memberikan kepada mereka. Kami tahu Tuhan, buah dari rahim adalah pekerjaan Tuhan dalam setiap keluarga yang Tuhan tetapkan dalam perkawinan suci itu. Begitu anak kami Timothy Tuhan, kami mohon biarlah kelancaran komunikasinya tetap Engkau pakai Tuhan di dalam kehidupan mereka, supaya dia mampu Tuhan berbicara, berkomunikasi ke depannya. Tuhan kami mau sampaikan doa-doa kami ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam sakit penyakit dari keluarga, amang inang, lansia juga Tuhan di jemaatmu. Inang Nyonya M. Panjaitan Bursiregar, amang C. Huta Julu, inang Nyonya I. Dolok Seribu, Boru Lumban Tubing yang mengikuti kemoterapi Tuhan. Biarlah penjaman Tuhan untuk keluarga, untuk amang MC Haan, untuk inang Nyonya Eresi Hombing Buru Pasaribu, untuk inang Nyonya Sibarani Buru Manulang, untuk amang Julian Daniel Tubing yang tetap Tuhan mengikuti cuci darah
Kami pertaruhkan Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan untuk Amang dan juga yang mendampingi, dan juga Tuhan tahu berikan penetapan rumah tangga dan anak bagi mereka. Biarlah dalam masa-masa rumah tangga yang baru Tuhan, Engkau berkati Tuhan dalam kehidupan mereka ke depannya. Untuk Amang Erdolo Saribu, untuk Inang Es Sinaga Bertambah, untuk Inang Nyositorus Bertambun, untuk Inang Tampumbolon Boru Samosir, untuk Amang M Simbolon, Amang Dip Pakpahan, Amang Amanulang, Amang Deji Sirait, Amang Sintua KM Panggabiang, Amang Sintua El Purba yang dalam kelemahan tubuhnya Tuhan di tempat tidur yang pada masa tuanya tidak bisa lagi Tuhan berbicara, kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu untuk Inang Esiturus Borsiombun, untuk Inang Erpanjetan Borsitompul, untuk Inang Nyonya Huta Barat Borsiregar, untuk Inang Siturus Borsirait, untuk Amang Piterlina Pitupulu Tuhan, biarlah Engkau Tuhan juga yang melawat Tuhan dalam masa-masa sakit penyakit dan akan dilaksanakan Tuhan kemoterapi tetapi belum bisa Tuhan. Tolong Tuhan, kami serahkan kehidupan Amang Piterlina Pitupulu untuk Tuhan memberikan kemujizatan penyembuhan dari masa-masa kondisi operasi supaya bisa dilaksanakan oleh tenaga medis dokter Tuhan. Kembali kemoterapi untuk Situa Situmorang dalam masa tuanya Tuhan, juga Engkau melindungi. Terima kasih semuanya itu kami mohon dengan seru kami dan kesatuan hati kami dalam ibadah minggu ini Tuhan. Segala permohonan dan rindu kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan Kristus Tuhan sebagai tabib yang agung. Kami mohon Tuhan segala kekurangan dan dosa kami kiranya Engkau hapuskan supaya kami dilayakkan Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan, dan juga berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.